Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yakni Kak Linar, yang beliau nanti akan menjelaskan materi berikutnya yakni setelah saya. Nah, di sini kami akan membahas tentang review jurnal, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kepramukaan yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah SPD MPD. Nah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal atau artikel dengan judul artikel Pengembangan Lembaga Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis nilai-nilai karakter dasar Dharma Pramuka pada pembelajaran PPKN kelas 5 SDN 72 Bengkulu Tengah, dengan nama jurnal JP3D atau Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Dasar, nomor volume dan halaman volume 4 nomor 2 halaman 182 sampai 189 untuk tahun sendiri yakni 2021. Penulis Hendriwati Dr. Puspa Juwita MPD, Dr. Daimun Hambali MPD. Untuk isu penelitian yakni anak-anak terpapar nilai-nilai negatif dari media massa. Hal ini membuat mereka terkontaminasi oleh berita-berita negatif yang dilihatnya, misalnya perkelahian atau tawuran, kemudian pornografi, membuang sampah sembarangan, bullying, membolos dari sekolah, merusak fasilitas belajar, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Nah, untuk masalahnya sendiri, yakni menurunnya kualitas moral pelajar Indonesia mengindikasikan adanya pergeseran ke arah ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan guru SDN 72 Bengkulu Tengah, di mana sebagian peserta didik masih memiliki sikap yang kurang sopan, baik antara teman maupun dengan guru. Kemudian hampir dari setiap hari kenakalan peserta didik dilakukan, seperti mengganggu teman, membuang sampah sembarangan, dan datang terlambat. Nah, untuk deduksi teori, yakni kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada anak-anak. Terlebih pada era ini, dunia pendidikan juga tidak kalah maju dengan perkembangannya ditandai dengan penggunaan media massa seperti gadget, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Yang demikian inilah yang perlu diwaspadai oleh orang tua ataupun guru, karena tidak menutup kemungkinan di balik hal yang positif pasti juga ada sisi negatif yang menyertai. Nah, seperti halnya perkelahian atau tawuran seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian pornografi, kemudian buang sampah sembarangan, kemudian bullying, membolos dari sekolah, dan merusak fasilitas belajar, dan perilaku menyimpang yang lainnya. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya kualitas moral peserta didik. Kemudian dan juga oleh karena itu dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya kualitas moral dan lunturnya jati diri suatu bangsa. Maka dari itu diperlukannya pengembangan penanganan guna meminimalisir sisi negatif tersebut dengan menerapkan LKPD berbasis nilai-nilai dasar Dharma Pramuka. Nah, untuk grand teori atau teori dasar, yakni kemajuan teknologi adalah faktor yang paling besar yang mengakibatkan degradasi moral, sehingga banyak sekali norma yang dilanggar oleh para pelajar. Kemudian menurunnya kualitas moral pelajar Indonesia mengindikasikan adanya pergeseran ke arah ketidakpastian jati diri
dan juga karakter bangsa menurut Collins 2013. Kemudian menurut Adi Susilo 2012 menyatakan nilai karakter berperan penting dalam hidup manusia, sebab nilai selain sebagai pegangan hidup menjadi pedoman penyelesaian konflik dan memotivasi dan mengarahkan hidup manusia, sehingga tujuan dari pengembangan ini adalah menghasilkan LKPD berbasis nilai-nilai dasar dan pramuka yang dapat memudahkan proses pembelajaran serta dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Sekian. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Linar. See you. Nah, selanjutnya metode penelitian. Penelitian pengembangan yang akan digunakan dalam pengembangan lembaga kerja peserta didik atau LKPD berbasis nilai-nilai dasar Dharma Pramuka dengan memodifikasi model 4D atau 4D model oleh Tia Garajan dan Samel dalam Minarni 2018. Pengembangan dengan model ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pendefinisian atau defin, kedua perancangan atau desain, ketiga pengembangan atau develop, dan yang terakhir penyebaran atau diseminat. Tahap pertama sampai ketiga yaitu definisian, perancangan, dan pengembangan sering disebut sebagai bagian pengembangan. Sedangkan bagian keempat sering disebut sebagai bagian penyebaran. Setelah itu selanjutnya hasil penelitian. Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah LKPD berbasis nilai-nilai karakter dasar Dharma Pramuka. Kelayakan LKPD didapat dalam hasil validasi oleh para validator, di mana peneliti memberikan angket validasi kepada validator ahli yang memberikan kesimpulan bahwa LKPD layak untuk diterapkan dan dikembangkan. Kepraktisan LKPD didapat dari hasil angket yang disebar kepada pengguna, yaitu guru dan peserta didik, yaitu 1 orang guru dan 19 siswa, di mana peneliti memberikan angket pada saat uji coba lapangan dari skor rata-rata yang diperoleh dari pengguna. Produk yang dikembangkan memenuhi kriteria praktis. Selanjutnya, sumbangan terhadap pengembangan. Sumbangan terhadap pengembangan menerapkan kembali produk LKPD yang berbasis dasar Dharma Pramuka dan mengembangkan nilai-nilainya sebagai penangkal dari pengaruh negatif dan pergeseran jati diri peserta didik di era kemajuan iptek ini. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.